Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kehebat dan luar biasa, mahasiswaku pragmatik. Hari ini kita belajar mengenai implikatur dari sebuah kalimat. Dalam linguistik kita bisa pahami ada kalimat struktural, ada kalimat fungsional. Sekarang kita lihat kalimat buanglah sampah pada tempatnya, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, lihat organik, sampah upokoro, sisa makanan, dan sampah daun. Kemudian kalau kita BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, teman-teman kehebat dan luar biasa, kalau kita lihat tiga kalimat tersebut, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian organik, sampah upokara, sisa makanan, sampah daun, lalu ada BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini semua sebenarnya kalau dilihat dari sisi linguistik struktural, ini kalimat-kalimat yang memiliki makna buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kepada pembaca, kepada masyarakat diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ya, kalau kita lihat di sini organik, ini sampah organik. Sampah upokoro, sisa makanan, sampah daun, ini semua dibuang ke sini. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi teks ini jelas, ya. Dari sisi teks jelas ini menjelaskan pada konteks kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat perintah buanglah sampah pada tempatnya. Meskipun ini tidak ada tanda seru. Nah, tetapi ini sebenarnya buanglah ini penekanan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Ya, konteksnya ini. Konteks sampah organik itu sampah upokoro, sampah sisa makanan, sampah dedaunan. Lalu kalau kita lihat implikaturnya apa? Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, nah nanti akan berdampak pada munculnya berbagai penyakit. Nah, ketika berbagai penyakit tentu ada himbauan. Nah, salah satunya ini BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini bagian dari yang penanggung jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketika efek dari sampah yang kita buang ini tidak pada tempatnya. Nah, teman-teman kehebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah pragmatik, tentu kita lihat bahwa tindak tutur itu disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi langsung, kalimat ini menjadi kalimat struktural, buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi dari sisi tidak langsung, buanglah sampah pada tempatnya agar nanti implikasinya sampah-sampah ini dibuang pada tempatnya, yakni pada tempat sampah organik ini. Kemudian dampak lain agar tidak membebani BPJS Kesehatan ini ketika sakit. Nah, sehingga posisinya pun kalaupun sakit penjaminnya ya dari BPJS ini. Sehingga konteks kalimat ini didukung dengan konteks posisi sampah ini. Ya, ini merupakan kaitan antara teks, konteks, dan konteks dalam sebuah kalimat. Sehingga ketika kita belajar pragmatik, tentu kita akan memahami pragmatik dari sisi teks, konteks, dan konteks. Jadi tidak bisa sendirian. Nah, dalam pragmatik ini merupakan kajian interdisipliner linguistik yang mengkaji maksud dibalik ujaran seseorang. Nah, kalau itu dalam kalimat tulis ya berarti seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kalau itu dalam bentuk misalnya kalimat lisan, ya ujaran seseorang yang diucapkan. Oleh karena itu ketika belajar pragmatik kita juga harus paham tentang linguistik struktural, kita paham tentang linguistik fungsional. Sehingga kalau kita masih ingat kembali pada tataran linguistik struktural, kita ingat bahwa ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada wacana, ada semantik. Nah, ketika kita bicara masalah linguistik fungsional, kita tahu ada pragmatik, ada sosiopragmatik, ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, ada neurolinguistik, ada psikopragmatik, ada dialektologi, ada macam-macam. Dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu bagian penting ketika kita upayakan dari berbagai hal. Nah, tentu ketika kita mempelajari ini juga harus dipahami juga bahwa sisi teks ini bisa kita lihat dari sini teksnya. Tapi sisi konteks, ya, konteksnya itu bisa kita lihat dari berbagai kesemestaan alam yang ada di sekelilingnya. Ini kesemestaan alam ini bisa juga menjadi bagian yang bisa dianalisis untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan. Sehingga
proses ini tentu akan berdampak semua, sehingga dari semua komponen yang ada ini akan bisa terdeskripsikan dengan baik dari semua teks, kotek, dan konteks. Sehingga ketika kita belajar teks, kotek, dan konteks ini, kita bisa melihat dari semua komponen yang ada. Dan tentu kita akan kembali bahwa memahami sebuah teks itu bukan semata-mata teks strukturalnya, tetapi sebuah teks bisa dilihat dari tekstualnya, bisa dari konteksnya, bisa jadi konteksnya. Jadi teks ini adalah yang kita baca, buanglah sampah pada tempatnya, ini teks ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ketika kita lihat konteksnya, buanglah sampah pada tempatnya. Konteksnya ada di sini. Nah, konteksnya, penjelasannya. Nah, lalu konteksnya, nah, ketika kita lihat konteksnya, ketika buang sampah pada tempatnya, konteksnya bisa kita lihat ini satu paket antara buang sampah pada tempatnya dengan kesehatan masyarakat. Sehingga ini menjadi satu kesatuan yang tentu saja akan bisa kita lihat bahwa belajar teks, kotek, dan konteks itu tidak sekedar melihat pada sisi teks saja, tapi juga harus kita lihat pada sisi kotek dan konteks. Dalam pragmatik ini kita sebut memahami implikatur. Implikatur itu merupakan memahami maksud di balik ujaran seseorang yang dilihat dari sisi teks, kotek, dan konteks. Dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat, sangat beragam ketika kita melihat implikatur dalam pragmatik dari beragamnya teks yang kita pelajari, baik itu teks langsung maupun teks tidak langsung. Dalam pragmatik, semakin tidak langsung tuturan seseorang, semakin halus dan semakin implikaturnya jelas, semakin memiliki tujuan. Oleh karena itu perlu kita pahami antara teks, kotek, dan konteks itu harus kita satu padukan dalam melakukan analisis sebuah teks, memahami implikatur dari tindak tutur baik yang disampaikan penutur melalui tulisan ataupun lisan. Teman-teman hebat dan luar biasa, belajar pragmatik harus senantiasa belajar pada kepekaan sosial, kepekaan alam, dan kepekaan semesta, sehingga kita akan memahami konteks semestaan untuk bisa melakukan analisis secara utuh. Selamat untuk terus belajar pragmatik, sehingga kalau kita belajar pragmatik maka kita akan belajar pada kesemestaan alam dan kehidupan. Semoga kita terus bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu tampak di pagi hari, dirindukan umat sepanjang hari. Dan semoga kita semua terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Bersama saya Muhammad Rahmadi Ratu Lisa. Selamat belajar pragmatik.